masuk ke dalam soal-soal, dibantu dengan satuan panjang, ya, konversi. Contohnya seperti ini, ya, semua ada di buku, jadi saya tampilkan hanya sekedar informasi. Contohnya seperti ini, soal-soalnya, atau yang ini, juga ini, ya, menghitung jarak sebenarnya. Sampai di sini kadang-kadang di lapangan ada yang bisa cerita pengalaman kesulitan-kesulitan apa dalam mengantarkan soal-soal sekolah. Terbukti tidak ada. Karena tidak bisa. Tapi setuju ya dengan konsep perbandingan yang kuat, anak akan cepat ya. Seperti ini luas bangunan. Biasanya saya memberikan peran kepada anak seolah-olah dia arsitek. Ya, dia arsitek, dia mau menggambar satu lapangan basket atau apapun. Ya, ada skenario-nya sehingga ada motivasi bagi dia bahwa oh skala itu bisa bermanfaat. Ada yang cerita di rumahnya sedang renovasi dapur. Ada yang bicara Bu, di rumah saya garasi mau dibangun, kan gitu. Oke, bagaimana bentuk garasinya? Kan dia gambarkan dalam kertas. Kemudian ada satu lagi yang pernah saya demonstrasikan di Manokwari dan itu menarik sekali. Bayangkan kami harus berlatih pada malam hari karena memang permintaan. Pada jam 8 malam semua sudah ngantuk. Ada satu bapak, saya minta menunjukkan pas fotonya. Setelah pas fotonya dikeluarkan, kemudian bersama-sama mengukur ukuran fotonya dan yang sebenarnya. Yes, menarik sekali. Jadi jam 9 malam dia bilang kecekikikan karena telinganya diukur, hidungnya diukur. Tapi itu satu ide. Dan ternyata betul. Jadi berapa ukuran hidungnya itu sama persis skalanya dengan pas fotonya. Bisa bayangkan? Wah, bapak itu nggak ketawa loh. Diukur telinganya. Terus waktu mengukur ini kan lewat mata. Kalau itu trik-trik itu tidak kami lakukan, mengajar orang-orang Papua pada jam 8, jam 9 malam itu kan tantangan bagi kami kan, ya, itu sekedar berbagi. Jadi anak-anak bisa bawa fotonya kan gitu untuk mencontohkan itu. Nanti di rumah kalau anaknya diajarkan ibunya yang jadi model bapaknya, pakai KTP bapaknya, wis mantap sekali. Ukur hidung bapaknya, ukur, ya menyenangkan sekali. Jadi tidak usah terlalu kaku harus yang Bandung Jakarta. Baik, sekedar ide. Kemudian kita masuk sesi simetri. Kuncinya simetri lipat dan simetri putar dipahami oleh anak-anak. Ini simetri, ya contohnya seperti itu ya. Ini bukan hal yang baru bagi teman-teman. Ya, ini hanya sekedar animasi. Ya, simetri putar. Lah, gitu kira-kira ya. Kemudian bagaimana menunjukkan ordo simetri di satu definisi menunjukkan berapa kali dalam satu putaran benda menempati bingkainya secara sempurna. Ya, ini contoh-contohnya. Saya juga akan cepat saja di sini. Kemudian latihan simetri lipat juga bagaimana melihat atau menunjukkan kepada anak-anak bentuk-bentuk ini mereka eksplorasikan berapa simetri lipatnya. Ya. Saya tidak berlama di sini. Kita masuk ke pencerminan. Nah, tadi hampirnya Pak Asep dengan Pak Rosa. Oh betul. Jadi bawa cermin betulan. Paling mudah mengajarkan pencerminan itu dengan cermin betulan yang kita letakkan di dinding yang ada lantainya. Karena potret kita itu persis ada di kaca dan jarak kita persis terlihat dalam bayangan. Itu paling konkret kalau mau mengajarkan pencerminan. Jadi ditegak luruskan, kemudian kita berdiri, menarik sekali. Ya, ide-ide saja sehingga tidak usah terlalu panjang lebar menjelaskan apa arti pencerminan, bagaimana hasil bayangannya. Ya.
Jadi dia pakai huruf, dia bentuk apa, itu di depan ini. Ibu Bapak mungkin tadi bingung ya, makan siangnya kok nggak ada buah hari ini. Buahnya itu sengaja diumpetin. Nah sekarang baru dikeluarin, tapi tolong jangan dimakan dulu. Ini akan buat eksplorasi membuktikan luas terbuka. Baik, boleh kita lanjut. Ya, ini contoh pencerminan. Berarti ini sekedar pengayaan. Ya, koordinat. Teman-teman, paling menarik bagaimana mengajarkan sistem koordinat itu juga berdiri di depan kelas yang ada lantainya. Kemudian Bapak dan Ibu buat satu lingkaran untuk titik pusatnya. Kalau ke kanan, ke kiri, biarkan anak bergerak. Mereka akan berdiri di satu titik yang diarahkan gerakannya. Itu membantu mereka untuk memahami apa arti koordinat. Ya. Hanya sekedar ide kepada Bapak dan Ibu guru, biasanya teknik-teknik lapangan saja yang saya sharingkan. Ya, seperti ini. Kemudian setelah itu secara abstrak penggunaannya begini. Ya, jadi mereka sudah terbiasa kanan kiri atas bawah. Baru abstrak ada yang namanya sumbu Y, sumbu X. Jadi kalau X itu ke kanan positif, X dan sebagainya. Ya, saya tidak membahas lama di sini. Kurang menarik, betul? Karena yang menarik adalah Ayu Ting Ting dengan jadi apa? Si asik. Dan apa kamu? Cowboy juga ya. Tetapi kami sharingkan bagaimana Pak Yo juga membantu anak-anak Papua itu memahami dengan baik koordinat ya, dengan cara bermain. Kemudian ini latihannya, teman-teman. Tidak banyak guru juga yang bisa menyebutkan, menempatkan titik-titik sesuai dengan koordinatnya. Tapi kelas hari ini saya yakin bisa. Jadi izinkan saya skip. Ya. Berikutnya contoh-contohnya seperti ini. Yes, sudah habis. Sesi koordinat, skala, pencerminan, simetri putar, simetri lipat. Ya. Yang kita akan masuk di sesi berikutnya adalah memperkenalkan dimensi 3. Seperti kita ketahui, mempelajari bidang dimensi 3 atau ruang, biasa kita sebut dengan ruang. Dalam dunia nyata ada 3 dimensi. Alam semesta itu 3 dimensi, ya, seperti gunung, bunga, seperti ini. Ini ilustrasi yang biasanya menjadi daya tarik anak. Jadi silakan teman-teman taruh di situ tempe yang dipotret dari sisi mana. Kalau anak-anaknya senang dengan apa ya, biasanya akan itu es krim. Ya, kalau potret es krim itu dari atas sehingga bisa kelihatan bentuk-bentuk 3 dimensi. Ini bangun dasarnya. Bangun dasarnya bentuk-bentuk ini. Ya, ini namanya kubus, ini balok dan sebagainya, teman-teman. Satu hal yang bukan baru lagi, kami sudah punya alat peraga di sini. Benda-benda itu ada alat peraganya. Ya. Kemudian yang kita akan bantu anak-anak untuk menggunakan istilah. Tadi Ibu ini bisa memusikkan anak pada saat kalau kita tidak memberikan kata-kata. Yang bisa kita bantu adalah dengan menunjukkan bahwa ini adalah permukaan. Setelah kita mengulang-ulang permukaan, gunakan bentuk-bentuk ini untuk menunjukkan mana permukaan, mana rusuk. Ya, kita bisa
lanjutkan. Ya. Baik, ini contoh ilustrasi. Saya pikir ini bukan satu hal yang baru bagi teman-teman. Seperti balok, di mana mereka tahu persis. Dan biarkan mereka meraba, biarkan mereka memegang, sehingga mereka tahu persis. Ini hanya sekedar contoh-contoh. Kemudian yang juga prisma. Ini adalah bentuk prisma. Ini adalah bentuk prisma. Prisma itu permukaan di bawah dan di atasnya sama, ya. Prisma segitiga seperti ini. Nanti ada soalnya seperti ini kan? Tadi udah diberitahu rusuk, diberitahu sisi, diberitahu sudut atau permukaan. Nah, tinggal menghitung. Ya, ini contoh-contoh soal itu. Ini contohnya, ini contohnya. Kalau prisma ada berapa rusuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada? Ada berapa sisinya atau permukaannya? Ada berapa titik sudutnya? Coba kita cek. Ya. Nah, berarti kalau sudah bisa saya skip ya. Oke, kalau prisma final. Oke, sekarang prismanya segi N. Ada yang bisa melihat polanya? Berapa banyak sisinya atau permukaannya? Ada berapa rusuknya? Ada berapa titik sudut? Kalau segitiga 5, 9, 6. Kalau segi 5, 7, 15. Kalau 6, 8, 18. Kalau 10, 12. Kalau N, sekarang rusuknya. Kalau 3 jadi 9, 5 jadi 15, 6 jadi 18, 10 jadi 30, N. Kalau sudut 3 jadi 6, 5 jadi 10, 6 jadi 12, 10, 20, N. Kira-kira. Ini tabung. Contohnya pipa paralon. Bahwa itu Pak Asep pipa paralon nggak apa-apa. Kabel listrik juga boleh Pak Ustaz, ya, tapi jangan dicabut kabel setrikaannya ya. Pulpen, sumur. Nah teman, untuk bentuk tabung ada berapa rusuknya? Ada berapa sisinya? Ada berapa titik sudutnya? Titik sudutnya tidak definisi. Tidak terdefinisi. Rusuknya pun kita sepakat tidak terdefinisi. Ya, kita bisa hitung ada berapa sisi. Ya, sisinya atas bawah. Ya, kalau sisi itu kita sebut permukaan. Baik, kita lanjut. Limas juga begitu. Apa bedanya prisma dengan limas? Mudahnya untuk anak. Ada titik puncak kalau limas. Kaitkan Pak, puncak P, limas L. Paling mudah apa ya? Supaya nggak kepleset kalau itu adalah limas. Boleh Ibu pegang ujungnya? Boleh Ibu pegang? Kaitkan dengan huruf R. Limas itu pasti. Dengan begitu sampai sekarang saya tidak pernah lupa. Apa bedanya limas dengan prisma? Itu membantu sekali. Ya kan, kalau tadi dulu Pak Puncak susah mengaitkannya ya, walaupun betul sih ada puncaknya. Ada ini sekedar berbagi saja. Mari. Ini bukan hal yang baru lagi bagi teman-teman. Sekarang kita akan masuk kepada sesi ya, baik. 5 segi N. Kalau segitiga banyak sisinya 4, 3, 4, 4, 5, 5.
6, 10, 11. M. Kalau banyaknya rusuk 3, 6, 4, 8, 5, 10, 10, 20. M. Kalau titik sudutnya 3, 4, 4, 5, 5, 7, 10, 11. M. Hasilnya N? Ya. 97 ini yang salah. Saya yang salah. Ya, oke. Baik. Berikutnya. Ini kerucut. Kerucut itu jenis apa ya? Limas ya. Oke, titik sudutnya tidak terdefinisi istilahnya. Baik. Kita masuk kepada hal yang penting pada waktu mempelajari dimensi 3, yaitu luas permukaan dan volume. Luas permukaan bekalnya adalah luas bidang datar. Ya, luas bidang datar. Jadi kita harus memperkuat anak untuk baik luas permukaannya. Untuk menghitung luas permukaan, kita menggunakan jaring-jaring atau jejaring. Biasanya kita istilahnya jejaring. Contohnya seperti ini untuk bangun kubus. Ya. Teman-teman, biarkan anak-anak melakukan eksplorasi karena tidak semua anak cepat mengimajinasikan jejaring itu. Jadi bawa kotak kubus yang bisa dibuka, dus kue, dus apa ya. Itu hanya sekedar ide dan biasanya teman-teman sudah lakukan itu. Kemudian menghitung luas permukaan, betul. Ini adalah bentuk-bentuk bidang datar. Ya. Saya tidak berlama di sini di balok, yang penting anak tahu jejaringnya bentuk seperti apa. Segitiga, prisma segitiga, jejaringnya bentuknya apa saja. Ya. Permukaannya bentuk apa saja. Kemudian kalau limas segi 4, ya, mereka harus tahu bagaimana bentuk-bentuk permukaannya. Kalau sudah tahu ini berarti yang dihitung ada berapa luas segitiganya? Ditambah dengan, sehingga luas permukaan limas adalah 4 kali luas segitiga. Jadi bayangkan kalau anak tidak tahu luas segitiga. Bayangkan kalau anak tidak tahu luas persegi panjang atau persegi. Baik, berikutnya ini contoh soalnya. Tabung. Mereka dibantu oleh kita untuk membuka tabung sehingga mereka tahu persis luas permukaannya. Jadi ada yang berbentuk, ini kalau dibuka berbentuk persegi panjang dengan panjang. Apanya ini? Keliling lingkaran. Ada berapa? Atas bawah 2. Jadi luas alasnya bawah ini, atas ini, betul? Luas selimutnya ini, lebarnya ini. Jadi luas permukaan totalnya 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas persegi panjang. Bayangkan mereka kalau tidak bisa luas persegi panjang dan tidak bisa menghitung luas lingkaran, akan bilang susah. Ya. Demikian juga dengan jaring-jaring kerucut. Banyak teman-teman yang masih suka bingung bagaimana menghitung luas permukaan kerucut. Prinsipnya jaringnya bentuknya begini. Ya. Di mana ini bisa dihitung sebagai, oh ini udah jelas. Kalau yang ini seperti lingkaran, betul? Ya, luas lingkaran. Hanya bedanya di sini berapa? Bukan R tapi S. Jadi berapa luas ini? Seperti luas lingkaran 2pi N S. S itu adalah selimut. Nah, yang menarik ini, kita mau membuktikan bahwa luas permukaan bola adalah ini. Di depan teman-teman sudah dibagikan jeruk. Silahkan teman-teman menggambar lingkaran yang
besarnya menggunakan jeruk dengan cara meletakkan ballpointnya tegak lurus terhadap jeruknya. Dibuat 5 lingkaran, silakan, dengan ukuran yang kurang lebih sama. Jadi tidak ballpointnya masuk dan tidak ballpointnya keluar. Ballpoint atau pensilnya harus tegak lurus. Sampai begini lagunya Julia Bobor. Kalau sudah, tolong diisi setiap lingkaran itu dengan kulit jeruk supaya bagus. Kupasnya jangan terlalu besar, persis memenuhi berapa lingkaran. Jeruknya langsung dimakan. Boleh Pak Asep, tapi kerjakan dulu tugasnya.